Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran sistem reproduksi manusia bagian kedua. Jika pertemuan pertama kita sudah membahas sistem reproduksi, organ-organ sistem reproduksi, proses terjadinya gametogenesis, dan juga proses menstruasi, maka untuk pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan subbab selanjutnya. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan kita kali ini yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan menerapkan pola hidup yang mendukung kesehatan reproduksi. Indikator pembelajaran yang harus kita capai yaitu yang pertama, menjelaskan proses pembuahan atau fertilisasi dan kehamilan atau gestasi dengan benar. Yang kedua, menjelaskan proses persalinan dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia dengan benar. Yang terakhir, mensyukuri nikmat Tuhan yang berupa kesehatan bagian-bagian sistem reproduksi. Baik, perhatikan pada gambar tersebut. Gambar tersebut adalah sperma yang masuk ke dalam ovum. Nah, ini adalah proses pembuahan atau disebut juga sebagai fertilisasi. Dan juga nanti akan ada kehamilan ketika sel sperma sudah membuahi ovum. Kehamilan ini disebut juga sebagai gestasi. Diingat-ingat, fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dan satu sel ovum yang sudah matang. Fertilisasi prosesnya yang pertama, kalian perhatikan di dalam gambar tersebut. Kemudian perhatikan teks di samping. Ovum yang telah matang akan keluar dari ovarium dan menuju oviduk atau tuba Fallopi. Jutaan sel sperma harus bergerak dari vagina menuju ke uterus dan masuk ke dalam oviduk. Hanya ada satu sel sperma yang sehat yang dapat membuahi ovum, sedangkan sisanya dihancurkan oleh mukus atau lendir asam. Setelah terjadi pembuahan, ovum akan mengeras untuk mencegah sel sperma yang lain masuk. Nah, di sini sel sperma itu sifatnya adalah basa. Sedangkan mukus atau lendir yang ada di dalam vagina itu sifatnya adalah asam. Jika sel sperma yang bersifat basa bertemu dengan mukus atau lendir yang bersifat asam, maka sebagian besar sel sperma akan rusak atau mati. Hanya sel sperma yang kuat dan sehat yang bisa lolos masuk menuju uterus, kemudian menuju ke tuba Fallopi untuk membuahi sel ovum. Setelah terjadi pembuahan, maka akan terjadi gestasi atau kehamilan. Setelah terjadi peleburan, maka sel sperma dan sel ovum itu akan membentuk zigot. Zigot akan bergerak menuju uterus dan melewati oviduk sambil membelah secara mitosis. Yang awalnya zigot ini hanya ada satu, maka akan membelah menjadi dua. Kemudian dari dua, masing-masing sel itu akan membelah lagi, yaitu menjadi 4. Begitu juga seterusnya. Kemudian zigot berkembang menjadi embrio dan akan tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Perkembangan embrio dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, trimester pertama atau 3 bulan pertama. Periode utama pembentukan organ-organ tubuh. Tahap ini, embrio paling rawan mengalami kerusakan.
misalnya terhadap radiasi dan obat-obatan yang dapat mengakibatkan cacat lahir. Pada minggu ke-8, organ terbentuk dan embrio kini disebut fetus atau janin. Jantung berdetak pada minggu ke-4 dan bisa terdeteksi pada minggu ke-8 sampai ke-10. Fetus memiliki panjang 5 cm. Trimester kedua atau pada bulan ke-4, 5, dan 6, fetus memiliki panjang 30 cm dan beratnya 0,5 kg. Fetus bergerak aktif dan sudah memiliki jari tangan dan kaki, alis dan bulu mata, dan matanya sudah mulai terbuka. Trimester ketiga, yaitu pada bulan ke-7, 8, dan 9, fetus tumbuh hingga bobotnya 2-3 kg dan panjangnya 50 cm. Aktivitas mulai menurun karena rahim mulai menyempit seiring bertambahnya ukuran fetus. Tulang mulai mengeras dan otot-otot mulai menebal. Selama kehamilan, terbentuk membran kehamilan. Nah, di sini perhatikan beberapa membran yang terbentuk pada saat kehamilan. Yang pertama yaitu saccus vitellinus atau kantung telur, merupakan pelebaran endodermis yang berisi persediaan makanan bagi embrio. Jika kamu bingung seperti apa kantung telur pada membran kehamilan ini, silakan kamu cek di internet. Yang kedua, amnion, merupakan kantong berisi cairan tempat embrio mengapung. Ingat, embrio itu di dalam rahim itu berada di dalam cairan. Fungsi amnion atau cairan tempat embrio mengapung ini yaitu yang pertama memberi ruang gerak, yang kedua melindungi janin, yang ketiga sebagai cadangan cairan dan nutrisi, yang keempat menjadi inkubator penghangat untuk menjaga suhu si fetus, yang kelima sebagai pelumas pada saat kelahiran, yang keenam sebagai pendeteksi kelainan genetik pada janin, dan menjaga janin dari serangan bakteri. Ini adalah fungsi dari amnion. Yang ketiga yaitu allantois, selaput yang membentuk dari pusar. Dalam allantois terdapat pembuluh darah yang menghubungkan embrio dan plasenta. Allantois juga berfungsi menyalurkan makanan dan oksigen pada embrio dan juga berfungsi sebagai pengeluaran zat sisa dari embrio. Keempat, korion. Membran terluar pada embrio. Korion membentuk filikorion yang berisi pembuluh darah. Korion dengan jaringan endometrium ibu membentuk plasenta. Plasenta berperan dalam pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara janin dan ibu. Proses persalinan. Perhatikan pada gambar tersebut. Menjelang kelahiran, rahim akan berkontraksi secara berkala, sehingga bayi dapat lahir. Hormon yang berpengaruh terhadap kontraksi rahim yaitu yang pertama estrogen, yang kedua oksitosin, yang ketiga prostaglandin, yang keempat yaitu relaksin. Penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia. Jadi ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan juga disebabkan oleh jamur dan juga disebabkan oleh virus. Nah, perhatikan ini ada beberapa penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama yaitu disebut gonorea atau kencing nanah atau disebut juga dengan GO.
Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae dan ditularkan melalui hubungan seksual. Ciri-ciri penderitanya, yang pertama, keluar nanah dari saluran kencing. Yang kedua, alat kelamin terasa gatal dan sakit. Yang ketiga, keputihan yang berwarna hijau dan berbau busuk. GO ini dapat diobati menggunakan antibiotik. Tapi jika tidak diobati dan telat penanganannya, maka akan menyebabkan kemandulan. Yang kedua, yaitu sifilis, yang disebut juga sebagai raja singa. Disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejalanya adalah yang pertama, timbul luka atau lecet pada alat kelamin, rektum, lidah atau bibir, tapi tidak terasa sakit. Yang kedua, terjadi pembengkakan kelenjar getah bening. Yang ketiga, timbul bercak kemerahan pada telapak tangan dan kaki. Yang ketiga, yaitu keputihan atau disebut juga sebagai fleur albus. Penyakit ini dialami oleh perempuan, disebabkan oleh jamur Candida albicans. Kemudian Trichomonas vaginalis, juga ada sebagian bakteri dan virus yang menyebabkan terjadinya keputihan. Yang keempat, yaitu herpes genital. Herpes disebabkan oleh virus herpes simplex serotip 2 dan ditularkan melalui hubungan seksual. Virus ini selain menyerang organ reproduksi laki-laki dan perempuan, juga menyerang kulit. Yang kelima, yaitu AIDS. Mungkin ini yang sering kalian dengar. AIDS ini merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS ini disebabkan oleh HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini menyerang sel-sel darah putih, yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh pada manusia. Yang keenam, yaitu endometriosis. Kelainan ini ditandai dengan endometrium terletak di luar rahim, misalnya di sekitar ovarium atau oviduk. Yang ketujuh, yaitu chlamydia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis dan ditularkan terutama melalui hubungan seksual. Bakteri ini menimbulkan radang pada organ reproduksi, yaitu pada vagina dan oviduk. Jika tidak diobati, maka bisa menyebabkan kemandulan dan kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik ini adalah kehamilan di luar rahim. Selanjutnya, untuk menunjang kesehatan organ reproduksi manusia, maka kita harus menjaga pola hidup yang sehat. Yaitu yang pertama, membersihkan alat kelamin menggunakan air bersih. Yang kedua, menjaga alat kelamin agar selalu kering. Yang ketiga, menggunakan celana dalam yang menyerap keringat dan mengganti minimal 3 kali sehari. Yang keempat, menghentikan kebiasaan menahan buang air. Yang kelima, memotong rambut kemaluan yang sudah panjang. Yang keenam, rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Yang ketujuh, segera periksa ke dokter jika ada keluhan. Yang kedelapan, khusus untuk perempuan, ganti pembalut sesering mungkin, yaitu 2 jam sekali. Dan hindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Yang kesembilan, khusus laki-laki, mengurangi kebiasaan mandi pakai air panas, melindungi testis selama beraktivitas,
dan tidak minum minuman beralkohol dan tidak merokok. Baik, itu saja anak-anak untuk pertemuan kita kali ini. Lanjutan sistem reproduksi bagian pertama. Nah, kalian silakan resum di buku catatannya. Kemudian hasil resuman kalian dikonfirmasikan kepada wali kelas sebagai tugas harian kalian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.